Login 77.8.001 semester 4 kelas pagi. Nah, saya hormati dosen pengampu Bapak Sendi Yudharto Martin MP selaku dosen pengampu mata kuliah mekatronika, di mana di video kali ini kita akan mempraktekkan atau membuat instalasi sistem sensor cahaya menggunakan lampu secara sederhana. Nanti teman-teman bisa melihat dan juga mengetahui apa sih sensor cahaya, baik itu cara kerja ataupun juga rangkaian seperti apa, dan juga komponen yang perlu kita persiapkan ataupun juga komponen yang ada pada sensor cahaya ataupun rangkaian taring. Nah, dari itu setelah video ini sampai habis, nanti kita juga bahas terkait ukurannya dan juga apa yang kita bisa dapatkan dari praktikum kali ini. Nah, dari itu stay tune, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Oke, sebelum kita melakukan praktikum ya, kita harus mempersiapkan bahan dan juga alat yang kita butuhkan. Misalnya juga di sini ya, alat yang kita butuhkan salah satunya ada benda ya untuk memotong papan kayu juga. Nah, lanjut juga ada tang kombinasi untuk memotong kabel ataupun juga kawat ya, ataupun juga menyambung. Ada jangka sorong untuk mengukur diameter dari sensor cahaya ya, ataupun juga tekannya. Serta juga kita mengukur tebalan dari diameter papan kayu serta diameter dari sensor cahaya. Lanjut juga ada obeng min ataupun plus, kita gunakan untuk melepas ataupun mengendori ini ya, mur yang ada di sensor. Di sini ada meteran untuk mengukur tutupan dari instalasi sensor cahaya. Nah, lanjut ada gunting untuk memotong kabel. Lanjut ada bahan bantuan kita atau penunjuk kita itu aki ya, untuk mensuplai tenaga atau daya dari sensor cahaya instalasi lampu sederhana nanti. Lanjut juga ada kita bahan-bahan yang dibutuhkan ini steker ya, ataupun colokan untuk supaya daya di listrik rumah ataupun PLN. Terus ada kabel serta juga capit buaya untuk menyambung ke baterai ya atau aki. Lanjut di sini ada lampu dan kita di sini lampu ini 5 watt ya, 5 watt bisa digunakan. Terus juga kita ada fittingan lampu atau fitting kita gunakan untuk kebutuhan dari lampu tersebut. Tinggal kita melakukan proses pengerjaan baik pemasangan, pengukuran, dan juga perangkaian dari sistem kelistrikan sensor cahaya secara sederhana. Oke, next yuk. Selanjutnya kita mau pengukuran tutupan sensor cahaya dengan menggunakan papan kayu ya, berukuran 30 kali 15 mm menggunakan toleransi. Iya. Kayaknya 10 ya. Gerakan ini. 15 cm nya hubung udah letakkan juga. Kita asinti. Oke. Nah, setelah kita mempersiapkan alat dan bahan ya, dan juga papannya sudah terpotong, kita juga harus tahu fungsi dari sensor ini sendiri. Nah, kita harus bahas terkait sensor cahaya. Sensor cahaya ini adalah salah satu sensor yang sering digunakan ya pada rata-rata untuk instalasi rumah ataupun juga elektronika yang ada di seluruh dunia yang menggunakan, dan juga ini bisa diaplikasikan pada kendaraan juga ataupun juga pada alat-alat penunjang lain, di mana sensor ini bertujuan untuk memberikan isyarat ataupun juga mengaplikasikan ke berbagai bidang, baik juga nanti kita aplikasikan ke lampu ataupun ke sebuah
aktuator ataupun juga bisa kita gunakan untuk pekerjaan yang mempermudah kita terutama. Nah, di sini jangan lihat, di sini saya ambil untuk sensor cahayanya itu dengan relay ya, dari sini untuk membantu kita supaya daya yang dihasilkan namun juga daya yang berlebih itu lebih bisa diatur ataupun juga lebih bisa sesuai dengan baik. Nah, nanti efek rangkaiannya bisa kita mulai dari sekarang ya. Nah, yang pertama kita harus juga mempersiapkan fittingan yang kita sambung. Nah, berhubung sini juga saya udah sambung, tinggal kita pasang aja nanti ke sensor ya. Dan di sini kita juga sudah menyambung capitan ya, capitan buaya dengan kabel yang mekanik plus warna hitam ini dipakai. Ada juga steker ya, ataupun colokan pada nanti di PLN atau listrik rumah sudah saya tekan juga, sehingga kita nanti prosesnya. Jadi langkah awal dimana kita harus menyambungkan dulu supply dari yang hubungan dari sensor menuju ke supply. Nah, di sini kita sambungkan dulu dari kabel merah ya ini dengan sensor panoptik. Kalau kita lihat di sini, kalian ada lihat itu ada tulisan VVC atau supply ya, VC ya di sini ya. Nah, di sebelah kiri ada GND atau ground atau massa juga bisa disebut. Nah, jadi VC ini kita sambungkan dengan kabel positif ya, ataupun juga merah ini kita sambungkan. Nah, ya sambil itu juga ini bisa lihat di sini itu adalah kabel untuk sensor LDR ya, ataupun sensor cahaya ini. Nanti ini yang mendeteksi ruangannya ataupun lingkungannya gelap atau cerah itu. Ini mendeteksi. Ingat ya, kalau pemasangan ini supply jangan sampai terbalik karena nanti bisa untuk menyebabkan korsleting listrik ataupun juga kerusakan pada sensor ya, baik sensor ataupun juga nanti part-part komponen lain seperti lampu, fittingan dan juga kabel. Nah, lanjut setelah kita memasang kabel untuk supply baterai, kita juga nyambung untuk supply pada ataupun beban ya. Ada lampu di sini, kita ada lampu fittingan, kita lampu amankan dulu. Nah, kita pasang di ini plus dari lampu ya ke bagian tengah. Ini bagian tengah ini adalah supply untuk tegangan dari sensor menuju ke beban ya di sini. Lanjut, nah yang ini negatif, kita konekkan juga dengan steker ataupun colokan pada supply nanti ya pada pembayaran. Nah, bisa terlihat juga ini kita bisa acak saja, yang penting kita harus tahu posisi groundnya itu seperti apa. Kita sambungkan. Nah, di sini ini adalah kabel ground ataupun massa ya. Nah, kita hubungkan di bagian sini sebelah kirinya supply positif dari sensor ya. Setelah semua terpasang, kita melakukan pengujian ya ataupun juga pengetesan. Nah, itu juga ini jangan lupa bisa memasang lampu yang 5 watt tadi, kita pasang ke fitting ini ya. Nah, dari situ juga siapkan kabel untuk supply listrik PLN ya ataupun listrik rumah. Tegangannya itu 220 volt, baterai ini 12 volt ya. Nah, pertama kita harus pasang dulu kabel ini
dari supply untuk baterai ya, jangan lupa in dulu terus atas. Nah, kita lihat juga ada indikator merah yang menyala ya, ini tandanya sensor ini connect dengan baterai ataupun jalan. Nah, lanjut kita bisa melakukan pengujian dengan cara kita menutup sensor LDR ini ya. Jika kita ada tanda ataupun juga namanya indikator menyala dari lampu ini, misalnya lampu lagi, ini tandanya bagus. Lihat ada tanda ya, lampu menyala lagi jika LDR ini tertutup. Jadi ini masih berfungsi dengan baik. Oke, lanjut kita aplikasikan atau kita sambungkan steker atau juga colokan ya sini ke lampu ataupun juga ke listrik PLN ya. Ini kita lihat juga lampu dari bebannya, kita cara menutup apa yang jadi. Lampu merespon dan bisa menyala karena dari suplai baterai dan juga suplai listrik baterainya dengan switch ataupun indikator perintah dari sensor LDR ini ataupun sensor cahaya sesuai dengan cahaya ataupun juga ruangan yang tertutup di bagian atas. Mengerti seperti itu untuk rangkaian dan juga cara kerja dari sensor cahaya itu sendiri. Jadi suplai dari baterai dan juga listrik rumah akan diinputkan ke dalam sensor cahaya, dimana jika kita menutup sensor LDR akan memberikan perintah kepada sensor untuk menyalakan lampu tersebut ataupun juga bisa sebaliknya dengan kita mengatur posisi kabel ke kiri atau kanan. Nah, sesuai dengan hasil yang pernah saya uji dan saya coba itu, jika pada saat dikembalikan ataupun diproses kembali itu memang bisa berhasil, tapi dengan rentang waktu yang lumayan sedikit lama itu menyebabkan sensor tersebut rusak ataupun indikatornya itu tetap menyala dan tidak ibarat kata respon dari LDR ini tidak berjalan lagi ataupun rusak. Kalau sekarang alhamdulillah berjalan lancar, jadi dapat simpulkan ini masih berjalan dengan baik. Nah, itu adalah rangkaian untuk sensor cahaya jika kita gunakan untuk menutup dari LDR ini dan lampu menyala. Nah, hanya tinggal kita melakukan perapihan dan juga menyelasi dari kabel-kabel yang sudah terpasang dan juga ke dudukannya. Kita nanti pakai dudukan papan kayu, kita rapikan dan kita uji lagi ataupun kita selesaikan pemasangan dari sensor cahaya tersebut. Dan saya pernah juga mencoba untuk menggunakannya di lampu LED ya, lampu rumahan seperti ini ataupun lampu bolam. Di lampu LED saya sudah pernah mencoba dan rangkaiannya itu agak lumayan rumit ya, ataupun juga bisa dibilang sederhana juga, tapi rangkaiannya itu menyambung antara plus yang sebelumnya buat baterai ini ke bagian plus sebelah tengah ini, di tengah-tengah negatif juga sama, di ground ke negatif ground. Nanti bisa dilihat di tampilan juga ada di YouTube tak sampaikan. Jadi nanti ada rangkaiannya, dimana di lampu LED itu hampir sama, tapi untuk penyuplainya itu ada tambahan lagi kabel di sini. Dan bebannya itu sama, bentuknya lampu, tapi yang saya lakukan, saya uji coba itu alhamdulillah berhasil, tapi dengan rentang waktu yang cukup lama itu mengakibatkan lampu tersebut korslet ataupun juga mati, dan itu mengganggu juga di bagian sensor cahaya yang mengakibatkan sensor LDR ini ataupun ibarat kata switch ini ya, di bagian sensor cahaya ini tidak merespon kalau kita ibarat kata tidak melakukan prosesi kabel yang salah. Tapi dengan saya melakukan pengujian tersebut, itu dengan saya hasilnya itu mengakibatkan sensor tersebut rusak dan juga beban lampu LED itu rusak. Tuh, dari sensor ataupun dari hasil praktikum yang saya dapat dari evaluasi yang saya dapat juga pada praktek tersebut. Nah, oke. Jadi ini kita ke proses perangkaian dan juga pelatihan ya.
Oke, kurang lebih seperti itu untuk terkait instalasi sensor cahaya menggunakan lampu secara sederhana. Nah, teman-teman bisa melihat merangkai dan juga memahami apa sih itu sensor cahaya dan juga rangkaian yang bisa dibilang sederhana ya untuk pengaplikasian sensor cahaya, supaya kita tahu apa sih fungsi dari sensor cahaya dan juga manfaat yang bisa diberikan. Untuk pengaplikasian sensor cahaya ini biasanya ini digunakan untuk lampu-lampu di jalan ya, atau trotoar itu lampu yang untuk penerangan jalan atau nanti itu kan biasanya menggunakan sensor cahaya yang dimana pada saat malam hari itu akan menyala sendiri, dan itu butuh penyesuaian sumber daya juga, bisa melalui pln listrik ataupun juga bisa panel surya. Nah, untuk hasil ada praktik pengusaha ini alhamdulillah sudah bisa berjalan, dan kita gunakan apa seadanya, berjalan dengan lancar. Dan saya terima kasih pada Pak Sandy dari Margin NPS SKU dosen pelampu serta teman-teman berteknik otomotif yang sudah membantu saya dalam perencanaan sistem instalasi sensor saya secara sederhana, dan masa dan sukanya dukungan teman-teman teknik otomotif Sumber. Nah, juga hasil dari pengukuran tadi akan saya tampilkan pada PPT dan juga laporan. Mungkin itu saja dari saya untuk pengujian serta juga cara merangkai sistem atau instalasi sensor cahaya secara sederhana menggunakan lampu. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Silakan bisa untuk dipraktekkan dan dipelajari, dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini untuk terus bisa memberikan